Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Akibat Susuk Pemikat untuk Mencari Tumbal Pesugihan. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Di salah satu desa, tepatnya di wilayah Jawa Tengah, ada seorang wanita tua yang sakit-sakitan selama bertahun-tahun, sampai dirinya mengalami sakaratul maut. Sampai akhirnya didatangkan seorang praktisi yang dipercaya bisa membantu dalam sakaratul mautnya. Sebut saja nama wanita tua itu, namanya Mbah Kaya. Beliau di usia yang sudah menginjak 80 tahun hanya bisa dalam keadaan terbaring di tempat tidur. Para tetangga yang berdatangan sembari mengaji membacakan Yasin. Tapi semua itu tidak membuat Mbah Kaya mudah dalam sakaratul mautnya. Mulut yang menganga, mata yang masih enggan terpejam, sampai salah satu keluarganya memanggil salah satu praktisi, sebut saja namanya Pak Soleh. Di balik keadaan Mbah Kaya yang sakaratul maut semasa hidupnya, Mbah Kaya sering mendatangi dukun. Awal ceritanya di usia Mbah Kaya yang waktu itu masih 25 tahun. Mbah Kaya hidup dengan ketiga anaknya karena ditinggal oleh suaminya yang menikahi wanita lain, yang membuat Mbah Kaya harus berjuang sendiri demi menghidupi ketiga anaknya. Saat dirinya harus menjadi tulang punggung keluarga, sama sekali tidak ada rasa belas kasih dari orang terdekatnya. Mbah Kaya yang setiap harinya banting tulang dari pagi sampai larut malam, hidup menjanda yang seringkali menjadi bahan gosip para tetangga. Sampai akhirnya Mbah Kaya melakukan persekutuan dengan iblis, dan Mbah Kaya sendiri dijuluki sebagai orang terkaya di desanya. Dan Mbah Kaya sendiri memang dijuluki sebagai orang terkaya di desanya. Mbah Kaya yang mendatangi dukun untuk melakukan pesugihan dengan tumbal yang pertama, yaitu orang tuanya sendiri. Setelah dia menjadi orang terkaya di desanya, keinginan Mbah Kaya agar mudah mendapatkan tumbal, dia datang ke salah satu dukun untuk memasang susuk pemikat. Bahkan tidak hanya satu susuk yang dipasang, tapi hampir seluruh wajahnya dipasang dengan susuk, yang tujuannya untuk memikat para lelaki mata keranjang yang menyukai dirinya. Dengan kekayaan yang dimiliki Mbah Kaya, laki-laki mana yang tidak kepincut dengannya? Hampir semua laki-laki yang menyukainya dan berhasil menjadi suaminya Mbah Kaya. Tapi di balik itu semua, lelaki yang memperistri Mbah Kaya ini dijadikan tumbal pesugihannya. Setiap tahun antrian laki-laki mata keranjang semuanya menjadi tumbal pesugihan Mbah Kaya. Sampai saat dimana Mbah Kaya ini mendatangi dukun untuk memuluskan kekayaannya tanpa diketahui oleh warga sekitar bahwa dirinya melakukan pesugihan. Dukun itu yang mensyaratkan agar Mbah Kaya mendapatkan tumbal yang kelahirannya di hari Jumat Kliwon. Jika Mbah Kaya bisa mendapatkan itu, maka kekayaannya akan semakin bertambah. Mbah Kaya yang mendapatkan informasi dari orang suruhannya bahwa ada satu pemuda di kampung sebelah yang ciri-cirinya sudah dijelaskan lewat wangsit Mbah Dukun.
Pemuda yang berasal dari kampung sebelah, anak dari seorang petani yang hidupnya sederhana. Dengan segala kekayaan dan kekuasaannya, bahkan Mbah Kaya disebut sebagai orang terkaya yang membuat tidak ada satupun orang yang berani menolak keinginannya. Sampai mantan suaminya ditarik kembali, tapi hanya untuk dijadikan budak oleh Mbah Kaya. Pemuda yang diharapkan oleh Mbah Kaya dengan segala kekayaan yang dimiliki, mulai dari sawah, bangunan rumah, semua diberikan kepada orang tua pemuda itu, agar pemuda itu kepincut dengan dirinya dan mau menikah dengannya. Walaupun usianya yang berbeda jauh, Mbah Kaya yang sudah berumur 40 tahun, sementara pemuda itu usianya masih 20 tahun. Segala usaha dilakukan untuk mendapatkan pemuda itu, bahkan Mbah Kaya sampai melakukan satu ritual khusus demi kelancarannya untuk mendapatkan pemuda tersebut. Tetapi pada kenyataan yang dihadapi saat ritual pertama itu gagal, Mbah Kaya mendatangi dukun yang lebih sakti lagi, meminta bantuan dukun agar pemuda itu takluk dengannya. Ritual kedua dilakukan terus-menerus sampai Mbah Kaya rela melakukan ritual itu sendiri demi mewujudkan keinginannya. Bertapa di sebuah gua yang terletak di lereng gunung demi mendapatkan pemuda incarannya. Namun entah kenapa pemuda itu susah ditaklukkan. Hampir setengah tahun Mbah Kaya berusaha mendapatkan pemuda tersebut, sampai Mbah Kaya ini menyerah dan mencari laki-laki lain untuk dijadikan tumbalnya. Usia pernikahan yang baru 1 bulan, laki-laki itu akhirnya meninggal dunia. Mbah Kaya yang mendapatkan waktu lagi untuk mendapatkan pemuda itu. Setengah tahun kemudian, pemuda itu tidak juga didapatkan. Mbah Kaya sampai datang ke berbagai kota untuk mencari dukun yang sakti. Sampai ke provinsi lain didatangi untuk mencari dukun yang sakti. Hampir seluruh badannya ini terpasang susuk pemikat agar pemuda itu bisa kepincut dengannya. Mahar yang sangat mahal tidak masalah baginya, asal syarat itu bisa didapatkan dan kekayaannya akan semakin luar biasa. Pemuda yang menjadi target utama Mbah Kaya, setengah tahun Mbah Kaya harus bolak-balik ke satu provinsi ke provinsi lain demi ritualnya. Tapi kenyataannya semua itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkannya. Waktu yang terus berjalan sementara tumbal untuk pesugihannya harus diserahkan. Mbah Kaya pun kembali mendapatkan laki-laki lain dengan mudah. Dengan susuk pemikat dan kekayaan yang dimiliki, laki-laki itu bagaikan butiran debu yang mudah didapatkan. Singkat ceritanya, Mbah Kaya yang tidak bisa mendapatkan pemuda incarannya, Mbah Kaya pun mendatangi langsung pemuda tersebut. Tapi pemuda itu masih menolak dengan tegas bahwa pemuda itu tidak akan menerima wanita yang menggunakan hal-hal gaib, apalagi melakukan pesugihan. Pemuda itu tahu kalau ternyata Mbah Kaya bersekutu dengan iblis. Lalu kemudian Mbah Kaya akhirnya mengancam pemuda tersebut. "Saya akan melakukan apa saja agar kamu tidak bisa memiliki pasangan seumur hidup. Akan aku buktikan itu." Mulai saat itu, Mbah Kaya datang ke dukun santet untuk menyerang pemuda tersebut. Dukun pertama ia datangi, tapi entah kenapa saat menyerang dan ingin membunuh pemuda itu, dengan mudahnya dukun itu tumbang dan mengalami nasib yang naas. Sampai akhirnya Mbah Kaya datang lagi ke dukun santet yang lain. Dukun santet di Jawa Barat dia datangi. Sampai dukun santet yang ada di Jawa Timur, Mbah Kaya datangi juga. Semua dukun sakti itu dikumpulkan dengan tujuan untuk menyerang pemuda tersebut.
Dengan kekuatan ilmu hitam yang dimiliki setiap dukun itu disatukan untuk menyerang pemuda itu, tapi semua itu tidak membuahkan hasil. Justru Mbah Kaya yang merasakan dampak dari apa yang dukun santet itu lakukan. Serangan itu ternyata balik menyerang dirinya. Kini Mbah Kaya sendiri terserang ilmu santet, dan susuk yang ada di tubuhnya seperti memberontak tidak bisa melawan. Betapa sakitnya santet yang dikirim dukun-dukun itu. Di usia Mbah Kaya yang hampir 70 tahun, ia mulai merasakan dampak dari apa yang dilakukan ke pemuda tersebut. Tubuh yang semakin melemah hanya bisa berbaring di atas ranjang dan meminta bantuan kepada anaknya untuk mendatangkan dukun sakti. Dengan alamat yang sudah ditulis oleh Mbah Kaya, anaknya mendatangi satu persatu dukun yang tertera di secari kertas tersebut. Namun tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Mbah Kaya. Sampai dibawa ke rumah sakit, tapi tidak membuat tubuh Mbah Kaya bisa membaik. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tubuh Mbah Kaya semakin tersiksa. Dengan kaki yang tadinya bisa bergerak, sekarang sudah tidak bisa digerakkan lagi. Sakitnya Mbah Kaya menjalar dari ujung kaki sampai ke bagian dada. Dadanya yang terasa panas, tubuh yang terasa sangat sakit, serta hawa panas yang seakan-akan menyerbunya. Mbah Kaya dari tahun ke tahun merasakan sakit yang luar biasa. Sampai Mbah Kaya menceritakan kepada anak-anaknya bahwa dirinya telah melakukan penyerangan terhadap pemuda yang tujuan utamanya sebagai target terakhir untuk dijadikan tumbal agar kekayaannya bisa langgeng, agar tidak diminta lagi tumbal dari setiap laki-laki yang menikahinya. Karena dalam perjanjiannya, jika Mbah Kaya mendapatkan laki-laki yang lahirnya di Jumat Kliwon, maka Mbah Kaya akan dibebaskan untuk menyerahkan tumbal-tumbal selanjutnya. Namun yang didapatkan Mbah Kaya justru santet itu menyerang balik kepada dirinya sendiri. Entah kekuatan apa yang melindungi pemuda tersebut sampai Mbah Kaya bolak-balik ke rumah sakit dan sama sekali tidak ada perubahan. Setiap hari pun dukun-dukun itu berdatangan untuk menyembuhkan Mbah Kaya. Namun tidak ada satupun yang bisa membuat tubuh Mbah Kaya lebih baik lagi. Sampai di usia 80 tahun, Mbah Kaya benar-benar seperti mayat yang hidup. Hanya mulut yang bersuara, seluruh tubuhnya itu sudah lumpuh, tidak berdaya. Hanya mulut yang menganga, hanya mulut yang bergerak dengan nada suara yang lirih. Kekuatan susuk yang mempengaruhi tubuh Mbah Kaya, semuanya itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kekuatan dan kesaktian semuanya seakan-akan hilang entah kemana. Tubuh yang melemah, rasa sakit yang kian membuncah. Sampai para warga desa di tempat Mbah Kaya tinggal diundang untuk mendoakan agar hidupnya cepat berakhir. Mbah Kaya yang menginginkan kematian karena dia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang bertahun-tahun menyerang dirinya. Dirinya tidak kuat menahan penderitaan yang dialami sepanjang hidupnya di atas tempat tidur. Panggilkan semua orang-orang di sekitar sini untuk mendoakan saya agar saya cepat mati. Itu adalah ungkapan dari Mbah Kaya. Tapi semua itu tidak bisa berhasil. Sampai berminggu-minggu doa itu dilantunkan. Namun semua usahanya tetap saja tidak membuat Mbah Kaya meninggal dunia. Sampai Mbah Kaya meminta kepada anaknya untuk diakhiri hidupnya.
dan juga sampai ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Tapi karena tubuh yang sudah tidak bisa digerakkan lagi, dia hanya bisa mengeteskan air mata dalam keadaan terbaring di atas ranjang. Sampai akhirnya Mbah Kaya meminta bantuan kepada anaknya. "Bantu saya cari orang yang paling sakti yang bisa membuat saya itu mudah meninggal." Sampai Mbah Kaya ini merasakan bagaimana rasa sakaratul maut yang sudah ada di bagian lehernya. Tapi itu seperti terhenti di dagu. Nafas yang sudah tersengal-sengal dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Keadaan yang sangat memprihatinkan sampai akhirnya anaknya Mbah Kaya memanggil seorang praktisi, yaitu sebut saja namanya Pak Soleh. Mbah Kaya saat melihat Pak Soleh datang di hadapannya, betapa terkejutnya Mbah Kaya. Kalau ternyata Pak Soleh ini sosok pemuda yang dulu diincar oleh Mbah Kaya. Sosok pemuda yang menjadi target untuk tumbal akhir pesugihannya. Mbah Kaya hanya bisa menangis meronta-ronta, air matanya berlinang, tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi. Mbah Kaya pun akhirnya meminta maaf kepada Pak Soleh atas apa yang sudah dilakukannya. Kalimat yang terucap itu dengan mulut yang menganga, mata yang melotot dan nafas yang tersengal-sengal. Tangisan yang tidak bersuara, tapi rintian kesakitan yang selalu keluar dari bibir pucatnya. Saat Pak Soleh melihat Mbah Kaya yang sudah tidak berdaya lagi, dengan segala keyakinannya Pak Soleh memegang kepala sembari memegang tangannya Mbah Kaya. Karena Pak Soleh sendiri merasa bersalah, dia pun mengucapkan permintaan maafnya. Dengan kebatinannya Pak Soleh mampu berkomunikasi dengan sosok gaib yang berada di dalam tubuh Mbah Kaya. Ternyata tidak hanya satu sosok gaib yang bersarang di tubuh Mbah Kaya, tapi sosok gaib itu jumlahnya puluhan. Dengan doa yang dipanjatkan, sosok gaib itu berusaha dilepaskan oleh Pak Soleh. Ilmu hitam yang menyerang Mbah Kaya semuanya berangsur-angsur terlepas, yang membuat nafasnya melonggar sampai Mbah Kaya bisa mengutarakan beberapa kalimat yang didengar oleh para tetangga yang berada di rumahnya Mbah Kaya. "Maafkan saya, maafkan saya." Kalimat itu terucap dengan tubuh yang masih mengalami sakaratul maut. Ada satu sosok yang membuat Pak Soleh terkejut, bukan hanya susuk dan santet yang mempersulit Mbah Kaya dalam sakaratul mautnya, tapi ada sosok siluman yang sengaja menanti tubuhnya Mbah Kaya untuk meninggal dunia. Sukma atau ruh Mbah Kaya yang akan dijadikan budak iblis dari pesugihan yang pernah Mbah Kaya lakukan. Karena Mbah Kaya gagal menumbalkan tumbal yang terakhir, Pak Soleh yang berusaha melepaskan semua pengaruh-pengaruh gaib yang bersarang di tubuhnya Mbah Kaya. Dengan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan dan juga dibantu oleh para warga yang membacakan surat Yasin. Tubuh Mbah Kaya yang menggelinjang kesakitan sampai akhirnya semuanya bisa terlepas. Seketika itu juga Mbah Kaya menghela nafas panjang. Wallahu alam, entah bagaimana nasib Mbah Kaya. Tapi saat itu Mbah Kaya yang sudah meninggal belum sempat melakukan tobat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi karena apa yang sudah dilakukannya selama bertahun-tahun yang bersekutu dengan iblis dan sudah menumbalkan banyak orang, mungkin inilah jalan terbaik untuk Mbah Kaya. Sosok siluman yang sudah menunggu meninggalnya Mbah Kaya, ruh atau sukma Mbah Kaya mungkin sudah ditarik dan dibawa ke alam gaib yang akan diperbudak oleh bangsa jin.
karena di dalam jasad Mbah Kaya yang sudah terkulai lemah, di atas ranjang ruh atau sukmanya tidak terlihat oleh Pak Soleh. Kita doakan saja, semoga Mbah Kaya bisa bersatu dengan ruhnya dan bisa tenang di alam barzah, ujar Pak Soleh. Anak-anaknya pun menangis melihat Mbah Kaya yang sudah meninggal dunia, dan rasa terima kasih diucapkan kepada Pak Soleh karena Mbah Kaya bisa meninggal dunia dan tidak lagi merasakan kesakitan yang setiap hari menyerang tubuhnya. Dan selesai. Semoga kisah ini bisa menjadikan wawasan untuk kita semua bahwa orang yang bersekutu dengan iblis bisa mengakibatkan rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut seperti menghujam jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga bagi orang yang sedang sekarat merasakan bahwa dirinya ditarik-tarik dan dicabut dari setiap urat nadinya dan dari setiap akar rambut serta kulit kepala hingga kaki. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.